Shalom sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Ray dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan juga sangat bermanfaat dengan judul trauma masa kecil. Jangan lupa menanak nasi untuk dimakan ramai-ramai. Jika trauma bisa diatasi, hati senang terasa damai. Lantas seperti apakah trauma masa kecil itu dan bagaimana mengatasinya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita yaitu Pendeta Devi John Spoliton Emin. Pendeta Devi John Spoliton Emin menikah dengan Ibu Rineke Rolos MPH dan dikaruniakan Allah 2 orang anak yaitu Adriel Michael Politon yang saat ini sedang studi manajemen di IUP Filipina dan Adriela Michelle Politon studi Visual Communication Design juga di IUP Filipina. Pendeta Devi John Spoliton saat ini melayani sebagai Koordinator Urban Center of Influence Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Conference Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, serta pendeta senior di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sungai Sadang, Makassar. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang bersahaja, rendah hati, dan senang untuk berbagi. Ya, betul sekali Febriani. Langsung saja kita sapa narasumber Ya. kita. Shalom, Pendeta Pendeta. Politon. Shalom. Apa kabar pendeta? Baik-baik, sehat-sehat. Sehat Baik, Pendeta sehat. ya, puji Tuhan. Puji Terlihat Tuhan. dari senyumnya Pendeta. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami saat ini di studio Cornelius Media untuk menjadi narasumber di program Kapas. Walaupun sayang sekali kita juga tidak bersama-sama dengan Ibu ya saat ini. Tapi tidak mengapa. Terima kasih sekali lagi Pendeta Betul, sudah bersedia terima menjadi kasih, narasumber sama-sama. pada saat ini. Dan untuk memulaikan diskusi kita, mari kita Ya. berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang pada kesempatan kali ini mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, Pendeta Politon, kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menuntun diskusi kami agar boleh berjalan dengan baik, dan boleh membawa manfaat dalam kehidupan kami, juga sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kami dalam program ini. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik Pendeta Politon, topik kita kali ini adalah trauma masa kecil. Nah, kenapa topik ini penting untuk dibahas dan sebenarnya apa tujuan atau sasaran dari diskusi kita tentang topik ini, Pendeta? Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Saya rasa ini penting karena paling tidak kita bisa dapat banyak informasi berkaitan dengan elemen-elemen trauma masa kecil tersebut yang pada prinsipnya selalu menghantui individu-individu yang rentan dengan depresi. Tujuannya paling tidak supaya nanti setiap individu punya coping skills, bisa mengatasi dan menghindarkan diri dari terpancing dengan event-event masa lalu yang nanti dikaitkan dengan peristiwa yang sekarang yang terkoneksi dengan masa lalunya, sehingga itu tidak lagi menjadi momok. Ya, Baik. ada pengalaman kelam yang di masa lalu, jadi tidak mempengaruhi mereka punya psychological and emotional gejalanya lah istilahnya, mental ability-nya. Baik, jadi ini sangat penting sekali ya Febriani. Ya. Nah, kalau memang ini penting, Pendeta, saya mau tanya, kira-kira secara statistik apa memang banyak orang yang mengalami trauma masa kecil, Pendeta? Saya baru cek itu kemarin kalau tidak salah di
websitenya Menteri Kesehatan kalau tidak salah. Paling tidak ada sekitar 60% ke atas Wow. orang memiliki trauma masa kecil. Dan itu sangat bervariasi dengan respon dari individu yang bersangkutan. Jadi Baik. cukup banyak juga ya, Iya. Pendeta, di negara kita ya. Cukup itu banyak. website datanya itu untuk negara kita ya, Iya. Pendeta. Baik. Nah, berbicara tentang trauma masa kecil, sebenarnya banyak orang juga ingin tahu apa sih Apa, sebenarnya yang dimaksud dengan trauma masa kecil. Bolehkah Pendeta jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan trauma masa kecil? Mungkin bisa disertai dengan contoh-contoh yang sederhana, Pendeta. Silakan. Agak kompleks ini karena paling tidak mungkin ini bisa berbeda dari reaksi individu yang bersangkutan. Tapi pada prinsipnya menurut Irwanto dan Kumala 2020 ini adalah respon manusia terhadap satu peristiwa dan kejadian yang membekas. Itu berarti ada memori, ada ingatan di masa lalu. Dan ini adalah tekanan psikologis dan emosional pada seseorang yang disebabkan oleh kejadian dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi ada pengalaman yang membuat mereka stres dan tertekan secara berlebihan. Dan ini bisa terjadi dari banyak hal. Kekerasan yang pernah dialami, abuse, pelecehan, ya, bully. Ya, jadi ini peristiwa yang dialami oleh anak yang nantinya akan menimbulkan rasa takut. Jadi karena ini tadi dibilang trauma masa kecil, berarti trauma ini kan dari bahasa Latin artinya luka. Luka masa kecil. Iya. Jadi ada peristiwa masa kecil yang membekas. Jadi apapun yang kita rasa membuat kita luka, itu akan masuk di kategori trauma. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ini sederhananya adalah luka ya, yang dialami oleh seseorang pada waktu dia masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Nah, Pendeta tadi sudah sempat singgung sedikit, sentil sedikit tentang penyebab-penyebabnya, bullying dan lain sebagainya. Bolehkah lebih spesifik lagi Pendeta, supaya kita boleh lebih paham lagi, mengapa sih bullying itu bisa menyebabkan trauma masa kecil, betul. atau mungkin penyebab-penyebab yang lain dari iya. trauma masa kecil, Pendeta? Saya mungkin sebelum paling tidak mencakup secara umum yang kita bisa searching dan baca di internet, karena ada pengalaman pribadi. Oh, Baik. Ya, jadi kalau saya mau ceritakan trauma masa kecil, saya punya dari sisi broken home. Kemudian kalau bicara soal perlakuan kekerasan, saya pernah dapatkan dari orang tua, saya pernah dapatkan dari siblings, dari saudara. Baik. Kalau saya mau jadikan itu trauma, bisa tergantung pilihan saya. Kalau saya bawa pengalaman itu di masa di mana saya sekarang sedang menjalani kehidupan. Jadi kalau ciri-ciri yang umum itu biasanya ada semacam penolakan. Penolakan itu menghindarkan diri dari keterlibatan terhadap banyaknya aktivitas karena hubungan antara kegiatan yang lalu yang membuat dia jadi tidak nyaman. Sehingga kalau misalnya ada orang mau ajak hiking misalnya kan, tapi dulu mungkin dia pernah hiking diajak, terus ada kecelakaan kecil. Terus dia langsung connect gitu, menghindarkan lagi untuk mengikuti kegiatan hiking. Atau apapun kegiatan yang ada peristiwa yang membuat mereka rasa tidak nyaman. Itu ciri-ciri yang bisa kita lihat dari orang yang sekarang selalu menghindar dan menolak untuk terlibat. Ya, kemudian marah. Tidak selalu orang marah itu dibilang trauma. Tapi pada umumnya kalau dia marah terhadap satu event, perilaku atau tindakan, biasanya itu ada asosiasi dengan pengalamannya dia di masa lalu. Baik. Contoh sederhana nih. Kalau saya marah terhadap anak saya oleh karena dia menyakiti adiknya. Saya pernah disakiti oleh kakak saya. Jadi, relasinya dengan. Betul. Jadi kalau saya marah dan asosiasikan itu dengan pengalaman saya waktu saya jadi adik,
Mau tidak mau saya punya perilaku ke anak saya bisa bertendensi mengulangi hal yang sama. Baik. Jadi hal ini itu bisa dianalisa dan diobservasi, tapi tidak melulu kita langsung ambil kesimpulan bahwa dia itu sedang trauma. Tapi gejala umum aja. Takut ini bervariasi dan banyak. Anda bisa takut bersepeda, takut berenang, takut tinggi karena mungkin pernah jatuh, ya. Kemudian takut hamil karena mungkin pernah gagal waktu masa remaja, takut mau berhubungan karena pernah punya pengalaman masa lalu yang buruk karena laki-laki, malu, cemasnya ini bisa bervariasi. Orang cemas itu mungkin dia hubungkan dengan posisi dan jabatan. Tidak bisa bertanggung jawab terhadap posisi yang nanti mau ditawarkan. Orang lain melihat dia punya kapabilitas, tapi dia punya kecemasan kalau menerima itu karena pengalaman di masa lalunya. Mungkin dia pernah jadi branch manager, tapi terus didemo sama pegawai-pegawainya. Ya, beda lah. Kemudian guilty feeling, rasa bersalah karena pernah melakukan sesuatu terhadap orang lain. Jadi ini sangat bervariasi. Sehingga reaksi emosional mereka itu bisa terganggu. Secara psikis juga mereka bisa merespon dengan tidak bijaksana. Ya. Jadi indikasi-indikasi ini bisa menyebabkan symptoms yang fisikal juga, yang berkaitan dengan klinikal. Jadi orang bisa sakit kepala karena hal tersebut, karena ingat terus, kemudian membuat dia jadi tambah stres di pikirannya. Kemudian lambung bisa bermasalah, pencernaan, karena mikirin masalah yang di masa lalu, jadi nggak mood untuk makan, dan lain sebagainya, terganggu dia dengan sistem pencernaan. Gampang lelah, jantung berdebar-debar. Ini biasanya intensnya kalau dia sudah akut kayak yang lalu kita pernah bahas. Trauma akut itu bisa mempengaruhi organ vital. Sehingga secara fisik sama sekali dia tidak bisa beraktivitas. Jadi banyak kasus yang kita bisa lihat gejalanya dari individu yang bersangkutan, tapi bisa bervariasi kita melihatnya. Karena belum tentu orang tersebut mengasosiasikan simptomnya itu dengan trauma di masa yang lalu. Baik, ya puji Tuhan ya. Tadi sudah dijelaskan juga gejala-gejala orang yang mengalami trauma masa kecil. Puji Tuhan, sahabat Kapas, sejauh ini kita sudah membahas tentang apa itu trauma masa kecil, penyebabnya, serta gejala-gejala yang terlihat ya bila seseorang mengalami trauma masa kecil. Ya, Pendeta Politon, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang trauma masa kecil. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang trauma masa kecil. Ya, betul. Menarik sekali pembahasan kita. Pendeta Devi Politon, kira-kira mana yang salah? Orang tua kah atau diri personal itu sendiri yang mengalami trauma masa kecil? Jadi, adakah seseorang yang patut kita blame ya, persalahkan terhadap apa yang terjadi kepada kita? Kira-kira menurut pengalaman dari pendeta seperti apa? Pada prinsipnya, ya kita nggak etis lah kita mau cari blaming ya. Tapi yang jelas perlakuan pertama terhadap individu victim itu harusnya tidak dilakukan. Jadi kalau
Ya, sederhana kalau kita mau cari salah, yang melakukan ini yang menyebabkan ini jadi trauma, Ya. ya kan? Itulah sebabnya kenapa kita sebagai orang tua yang punya anak harus berhati-hati dalam mentreatment anak-anak mereka. Kita yang jadi orang tua, tentu kalau misalnya kita punya trauma masa kecil, berarti orang tua kita sudah salah mentreatment kita, sehingga kita jadi punya trauma. Jadi saran saya sebenarnya, kalau kita jadi orang tua, jangan pernah membuat bekas luka dalam perjalanan anak sementara mereka bertumbuh dari kecil menuju ke dewasa. Baik. Tapi seringkali orang tua tidak sadar, Pendeta. Nah, sadarkanlah mereka. Baik. Mungkin dari pemahaman orang tua melakukan seperti ini, ini biasa saja. Ya. Tapi ternyata anak itu merasa ini sudah Melukai. Melukai. Kira-kira seperti apa itu, Pendeta? Apakah ada cara untuk mengedukasi orang tua supaya seperti yang Pendeta katakan tadi, bahwa orang tua itu sebisa mungkin tidak membuat hati anak itu terluka? Jadi saya jadi ingat waktu saya berikan pelatihan untuk calon pengantin di BKKBN untuk 9 kabupaten. Salah satu materi saya adalah orang tua sebelum mereka punya anak. Mereka harus menjaga mereka punya attitude dan perilaku. Karena mereka sedang mempersiapkan DNA untuk sang anak. Ya. Jadi baik pria maupun wanita, baik suami maupun istri. Ya. Karena nanti setelah mereka berhubungan intim dan menghasilkan sebuah janin, bayi, itu pembentukannya sudah terpadu di DNA yang bersatu. Jadi tiap anak itu ada DNA satu pasang dari orang tua, satu pasang dari grandparents, nenek, kakek, atau opa, oma. Dan itu bisa dimodifikasi. Dan modifikasinya ini juga tergantung dari anak tersebut. Toh. Jadi saat orang tua mendidik anak tersebut, saya berikan pemahaman kepada mereka. Selalu harus mendidik ke arah untuk pengembangan anak tersebut menjadi anak yang baik dan menurut. Dan hindari meninggalkan bekas luka. Jangan nanti pas anak udah lahir. Suami istri harus menjaga perilaku mereka supaya tidak saling menyakiti. Karena DNA mereka secara genetik akan turun di bayi. Jadi anak ini akan bisa bertumbuh. Kalau dia laki-laki, maka ada tendensi dia bisa memiliki ciri khas dari bapaknya saat bapaknya treatment ke istrinya. Ya kan? Karena mereka ini kan nanti akan bertumbuh. Remaja, dewasa muda, kemudian nanti menikah, jadi orang tua, jadi bapak. Ya kan? Jadi alur itu, suami dan istri saat mereka jadi bapak dan ibu, jadi orang tua. Hindari meninggalkan bekas luka pada anak-anak mereka saat mereka masih kecil. Love them, treat them properly. Bukan dalam arti dimanjakan ya. Karena perlakuan diberikan manja itu bisa berbeda dari beberapa orang tua. Ya. Perlakukan mereka dengan kasih. Kalau mereka melakukan kesalahan, tegur juga dengan kasih. Jangan melakukan tindakan kekerasan dengan alasan disiplin atau ketegasan. Ya, itu dia. Ya, supaya biar mereka kapok, supaya tidak ulang lagi. Ya. Tapi tujuannya bagus, metodenya yang salah. Karena metodenya dibuat dengan menyelipkan kekerasan. Betul. Entah itu Anda mau gunakan tongkat, mau gunakan ikat pinggang, mau gunakan sapu lidi, dan lain sebagainya. Hindari untuk melakukan itu, karena terlepas dari tujuannya baik, Anda sedang meninggalkan luka. Ya. Baik itu secara fisik atau secara emosional. Dan itu berbekas. Saya bisa ingat waktu mama saya pukul saya punya kaki gara-gara ada anak tetangga yang jatuh dari pohon, sama-sama di atas pohon. Mama saya pikir saya yang jatuhin dia, padahal dia yang telodor tuh jatuh, karena kebetulan kita di satu pohon, pohon jambu. Saya dipukul sampai saya nangis-nangis. Karena saya mau jelaskan juga tidak ada momen untuk menjelaskan karena mama sudah emosi. Iya. Dia tidak mau anak tetangga itu disakiti. Bagus mindsetnya mama. Iya.
Tapi dia tidak beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi jangan sampai ini terlanjur gitu loh. Saya bisa aja kesal sama saya punya mama dengan trauma seperti itu. Tapi saya putuskan pilih untuk tidak lagi mengasosiasikan karena itu pelajaran baik buat saya. Jadi dengan alasan apapun jangan pernah tambahkan elemen kekerasan saat kita mendidik anak, ya. Mungkin berhasil karena ada anak biasanya yang bersaksi nih. Kalau papa saya enggak gituin, mama saya enggak gituin, enggak jadi begini saya. Tapi bekas luka itu akan selalu ada. Cuman dia enggak expose itu. Yang dominan adalah pelajaran baiknya. Tapi banyak kasus survei di mana anak-anak yang mungkin terlibat narkoba serta ada bunuh diri, setelah diteliti mereka punya pengalaman masa kecil yang trauma. Karena ayah abuse istrinya. Kemudian, kalau tidak salah tahun 2001 atau 2002 lalu, ada di surat kabar di mass media, ada ibu yang bunuh anaknya sendiri. Meskipun ada 2 yang masih selamat karena luka-luka. Tapi setelah dicek, ibu ini punya trauma masa kecil. Dia putusannya mikirnya gini, daripada anak saya sakit hati, atau nanti luka, dengan didikannya dia lebih bagus dibunuh. Supaya tidak merasakan sakit. Jadi akan mengulangi pengalaman masa kecil mamanya. Jadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, ayah atau ibu, bisa bertendensi meninggalkan bekas luka atas perilaku orang tua mereka terhadap anak. Baik. Jadi tidak boleh pakai embel-embel untuk mendisiplin anak ya, tapi diselipkan kekerasan. Baik, terima kasih, kami dapat poinnya Pendeta. Ya, jadi itu tadi yang perlu dilakukan untuk mencegah atau mengobati dari orang tua kepada anak. Atau ada yang ingin ditambahkan lagi, Pendeta? Apa saja yang perlu ditambahkan lagi untuk mencegah atau mengobati? Peran orang tua dalam hal ini. Iya, saya ingatkan kembali kata trauma itu sendiri. Karena itu kan orientasinya luka. Jadi memang luka itu kan pasti berbekas. Cara sederhana adalah jangan buat luka. Scars itu akan selalu diingat. Meskipun mungkin secara bertahun-tahun. Kalau secara medis, psikolog atau psikiater bilang itu bisa pulih sekitar 1 bulan. Tapi tergantung individu. Karena kalau orang yang bersangkutan tetap pegang, asosiasikan dia punya masa lalu, dia akan tetap bermasalah dengan trauma. Mungkin saya pernah singgung beberapa waktu yang lalu, atau mungkin belum. Saya punya klien di Makassar, 24 tahun minum obat penenang. Apotek itu ada di sebelah kita punya rumah makan. Jadi sambil nunggu diracik obat, dia datang ke tempat saya. Jadi saat saya dapatkan informasi dari beliau, suaminya pernah dibunuh. Jadi dia ingat terus asosiasikan. Bayangkan selama berapa tahun? 24 tahun. Sekarang mungkin sudah 25 karena itu tahun lalu. Jadi kalau dia tidak lepas juga obat penenang. Siapapun yang punya trauma masa kecil tidak akan pernah terlepas dari trauma masa kecilnya kalau dia tidak putuskan untuk merubah mindsetnya. Jadi saya pikir ini tergantung pada individu yang bersangkutan. Selain peranan orang tua, punya cara untuk menghindari anak tersebut mendapatkan bekas luka. Baik. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Politon untuk informasi yang sudah dibagikan yang sangat penting bagi kita sehubungan dengan topik trauma masa kecil. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali. Nah, langsung saja Pendeta, bolehkah Pendeta bagikan tips sederhana ya
Mungkin ada juga banyak orang yang sudah mengalami trauma masa kecil karena statistik tadi menyatakan sudah 60% Lebih. lebih ya Iya. orang yang mengalami trauma masa kecil. Kira-kira bagaimana tips sederhana untuk seseorang yang mengalami trauma itu bisa mengatasi atau menghandle? Jika Ada trauma datang coping lagi. Iya. strateginya, Pendeta. Silakan. Oke, kata kunci ini sebenarnya adalah disassociation ya, memutuskan asosiasi dengan peristiwa masa lalu. Jadi individu yang bersangkutan harus benar-benar punya aktivitas yang menghindarkan diri mereka dari terasosiasi dengan peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu. Iya. Jadi dia bisa lakukan apa saja yang baru yang sama sekali tidak ada koneksi dengan peristiwa masa lalu dia. Kayak misalnya contoh trauma kecelakaan, mungkin dia bisa kecelakaan di mobil, mungkin dia bisa menghindari untuk naik mobil, naik motor, atau bentor, atau dan lain sebagainya. Cuman saya itu lebih prefer individu yang bersangkutan harus melawan traumanya, jadi melawan fear-nya. Biasanya saran dari luar itu kayak gitu, menghindari supaya tidak terkoneksi. Tapi karena saya pikir begini, otak kita itu adalah neuroplasticity, flexible dan adaptable. Jadi kita yang punya otak memutuskan sendiri untuk mau melawan Iya. terhadap trauma tersebut atau membiarkan trauma itu ada di situ, hanya kita menghindari diri dari koneksi terhadap trauma tersebut. Nah, itu sangat berbeda sebenarnya. Iya. Kita punya skills dan capabilities yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan fungsi otak kita. Memori itu akan selalu ada di dalam kepala kita. Mau itu dia di short term memory atau di long term memory, tergantung individu yang bersangkutan. Kalau dia mau simpan ini lama, dia akan ada di long term memory. Tapi kalaupun dia mau simpan hanya untuk pelajaran yang baik ke depannya, it's okay. Nggak ada masalah dengan orang yang menyimpan di long term memory, meskipun itu adalah peristiwa buruk sekalipun. Siapa yang nggak punya memori yang peristiwa buruk? Pasti ada di kepalanya kan? Cuman pertanyaannya, mau dikenang kembali lalu membuat Anda stres, atau mau dikenang kembali tapi ada preventif. Kalau itu muncul, apa yang Anda bisa lakukan? Itulah mungkin sampai ditanya tips ya, bahwa tiap orang harus memutuskan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dari hanya sekedar berenung dan memikirkan traumanya. Betul. Ya. Anything, you can read books, find new books, ya, learning new skills, belajar skills yang baru. Kalau belum pernah menjahit, menjahitlah. Kalau belum pernah menyulam, menyulam. Belajar menu masak yang baru. At least ada replacement activity dibanding mengenang peristiwa masa lalu yang buruk. Satu. Yang kedua, cari tempat-tempat untuk bermeditasi, tapi tujuannya adalah untuk mencoba mengontrol mindset. Saat itu terngiang, trigger, muncul traumatic experience, apa yang Anda harus lakukan? Saat Anda bermeditasi, Anda berhubungan dengan Tuhan, siapapun yang Anda sembah, kemudian berdoa minta kekuatan supaya masa lalu yang buruk ini tidak merongrong dia punya perjalanan hidup di masa sekarang dan ke depan. Itu harus rutin dan intens dia lakukan supaya dia terlatih. Setiap kali dia tahu. Dia bisa kontrol, dia punya emotion, dia punya psychological symptoms. Yang berikut adalah belajar mengampuni. Pada umumnya, traumatic experience itu adalah perilaku yang memberikan luka, bekas, ya, sehingga dia jadi takut untuk menghadapi masa depan. Pengampunan itu penting karena dengan pengampunan kita memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Saat kita memaafkan dan mengampuni, kita tidak lagi membenci orang yang telah melakukan itu, yang menyebabkan dia trauma, entah itu papa, mama, suami, atau istri. Dengan mengampuni, kita memberikan peluang di masa yang akan datang untuk mendevelop kita punya personality, coping skills kita, mental ability kita.
Dan berikut tentunya ini berkaitan juga dengan makanan. Ya, pola hidup sehat menentukan coping skills itu terdevelop. Karena biasanya kalau bukan kita bilang makan makanan daging atau ikan dan lain sebagainya itu jadi penyebab faktor utama, tidak. Pada prinsipnya itu akan mempengaruhi cara kita merespon terhadap sebuah event, peristiwa, atau bahkan trauma. Jadi pilihlah makanan yang membuat Anda benar-benar secara biologis itu membantu cara Anda secara psikologis. Bisa tangkap maksud saya. Plus mindset kita. Mindset kita ini ada dua. Fixed mindset dengan growth mindset. Kalau fixed mindset, semua peristiwa yang buruk itu kita udah kasih label. Pasti saya akan stres kalau saya teringat lagi. Kalau growth mindset, saat kita mengingat, kita kembangkan cara kita merespon terhadap pikiran yang muncul di pikiran kita. Dan peristiwa masa lalu itu harus kita putuskan, tidak boleh mengganggu kita punya mindset. Kan sudah terjadi misalnya tahun 60-an, tahun 2023. Siapa mau bawa lagi tuh tahun-tahun lalu ke masa yang sekarang? Sudah ada di belakang lah kesannya. Jadi ingat waktu nasihat firman Tuhan bilang, aku melihat ke depan, tidak lagi memandang ke belakang, kepada tujuan. Betul. Jadi individu yang bersangkutan harus punya goals, punya visi bahwa dia mau lepas dari traumanya. Jadi dia harus putuskan hari ini itu harusnya tidak boleh mempengaruhi dia ke depan. Dia harus mulai menjalani kehidupannya dengan lebih cerah. Satu hal yang mungkin saya perlu tambahkan adalah tergantung kita menghasilkan 4 happiness chemicals yang muncul karena kita punya respon, yaitu dopamine, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Oksitosin ini bisa didapat dengan membuat diri kita gembira, tertawa, sama dengan natural painkiller. Saya bilang pembunuh rasa sakit alami. Jadi kalau trauma ini bikin Anda stres dan sakit, mengantisipasinya adalah buatlah diri Anda gembira. Sukacita. Dan salah satu aktivitas yang biasanya disarankan oleh medis, berolahraga. Itu akan menghasilkan oksitosin banyak, termasuk dopamin lah. Endorfin juga, dan bahkan serotonin. Jadi saya pikir tips ini tidak mahal karena gratis, karena Anda yang melakukan antisipasi itu sendiri, nggak perlu beli di apotek. Baik pendeta, mungkin singkat saja, apa bisa sembuh orang yang mengalami trauma masa kecil, pendeta? Bisa atau tidak? Saya pastikan bisa, tergantung individu yang bersangkutan. Kalau mereka mengikuti apa yang kita baru saja jelaskan, karena ini kan tergantung dari individu yang mengalaminya. Jadi dokter spesialis manapun mungkin tidak akan bisa assist kalau klien tidak merespon secara wajar berdasarkan indikasi yang sudah diberikan instruksi. Jadi saya pastikan akan biasa sembuh. Baik. Tergantung kita ya. Iya, betul. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup, apa kesimpulan dari diskusi kita tentang trauma masa kecil ini, kemudian juga sekaligus dengan closing statement, pendeta? Silakan. Yang jelas, siapapun yang punya bekas luka tidak sendiri. Jadi Mazmur 147 ayat 3 bilang, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tidak disebut di situ psikiater, psikolog, atau dokter. Ya kan? Tapi Tuhan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah. Jadi saat alami itu harusnya datang ke siapa lebih dulu? Tuhan ya. Ya, ke atas. Dan Matius 11 ayat 28-30 ada ajakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan itu hanya bisa didapat memang dari
dari Tuhan. Dan Tuhan itu kalau saya boleh katakan bisa membantu kita berpikir. Dia yang ciptakan ini otak. Ya. Jadi at least saat kita berpikir dan connect dengan heaven, dengan spiritual entity, divine being, itu membantu kita merubah konsep dan pola pikir. Saya memang nggak bisa atas sendiri, berarti hanya Tuhan yang bisa bantu. Ya. Dan kalau dia sudah bilang, mari datang, jadi datang ke dia, duduk bertelut, berdoa di kamar, ya jangan pergi share ke tempat lain, sementara dia cerita lagi ke orang, tambah stres kalian. Ya. Ya, pikulah kuk yang kupasang, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kuk yang dipasang itu enak. Nah, kuk ini kadang-kadang kita pikir mungkin Tuhan izinkan kita alami peristiwa buruk di masa lalu. Tapi itu harusnya jadi proses pendewasaan kita supaya lebih bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa seperti yang saya katakan tadi tentang pengampunan. Kalau orang yang punya trauma tidak pernah memaafkan peristiwa masa lalunya, akan selalu ada rasa takut dalam perjalanan hidupnya. Takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Karena trauma itu menghantui terus. Jadi akan lebih bagus dia melepaskan semua bebannya dan forgive the situation. Ya, ampuni peristiwa yang buruk yang pernah dialami. Saya punya peristiwa buruk. Kalau saya tidak mau ampuni, bisa stres, tidak bisa tidur, saya tidak bisa tenang. Ya, apalagi kalau saya mau expose tentang hubungan dengan mantan-mantan, tanda kutip yang lalu, yang istilahnya kita rasakan sakit hati, trauma. Bisa aja saya putuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan siapapun. Tapi saat sakit hati, saya langsung bilang sama Tuhan, sudahlah, kirimkan seseorang. Saya mungkin tidak punya waktu lagi untuk mencari. Kalau kita sudah bergantung kepada Tuhan, Tuhan kirimkan, sudah tenang kita punya hati. Jadi, ampuni. Jangan simpan terus-terus supaya Anda tetap stres dan depresi. Jadi kalau mau bahagia dan tidak terikat dengan trauma, maka Anda harus lepaskan dan ampuni segala sesuatu. Tuhan akan selalu ada dalam setiap kondisi sulit yang kita alami. Orang akan selalu mengingat peristiwa buruk yang mereka alami. Tapi respon kita lah yang akan membuat itu jadi berbeda. Betul. Jadi kalau kita menghubungkan itu lalu kita respon untuk stres dan takut, maka kita tidak akan pernah maju. Nggak pernah berani move on. Jadi terakhir 2 Timotius 1:7. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Trauma itu kan menghasilkan ketakutan. Iya. Allah itu tidak beri kita roh ketakutan. Dia memberikan kita roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya berikan ini penekanan sedikit. Dalam arti bahwa Anda sebenarnya punya kekuatan dari dalam. Masih ingat Filipi 4 ayat 15? Segala perkara dapat kutanggung, tapi di dalam siapa? Di dalam Yesus yang memberikan kasih. Kita kalau mengasihi diri sendiri, maka seharusnya melepaskan trauma. Karena kalau kita sendiri yang ingat itu trauma, kan yang sakit siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kita yang harus lepaskan itu. Nggak perlu orang lain, nggak perlu intervensi orang lain. Tertib dalam arti kita menertibkan semua siklus events yang terjadi. Kalau ada trigger yang tadi Pak Pendeta bilang, trigger yang membuat traumanya terus ingat kembali, kita tertibkan, tempatkan dia di posisi yang harusnya di belakang. Yalah, so di masa lampau nggak usah ikut-ikut saya. Saya sekarang hidup di masa sekarang, jadi saya mau enjoy, saya punya waktu. Jadi saya kira mudah-mudahan individu yang memahami ini dalam konsep yang benar akan bisa tahu menempatkan diri mereka saat mereka mengalami trauma itu kembali. Baik. Betul. Jadi puji Tuhan, Puji Tuhan. ada kabar baik bahwa kalaupun kita mengalami trauma masa kecil, bisa diatasi dan boleh datang kepada Tuhan, sosok yang boleh membantu kita mengatasi trauma masa kecil. Betul. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar penjelasan yang sangat menarik dan saya percaya sangat bermanfaat yang boleh membekali sahabat Kapas sehubungan dengan topik kita trauma masa kecil. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Devi Politon akan berdoa untuk kita. Silakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan,
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada kali ini kami boleh membahas dan berdiskusi tentang trauma masa kecil. Tidak ada seorang pun yang mungkin tidak memiliki masa kecil yang buruk dan menyakitkan. Tetapi biarlah peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan kami sudah alami, yang membuat kami merasa takut dan khawatir, akan boleh kami responi dengan bijaksana sesuai dengan nasihat Tuhan. Kami percaya bahwa saat Tuhan berbicara dan memberikan nasihat agar kami senantiasa bersukacita dan mengampuni, biarlah kami boleh menindaklanjuti sikap kami dan perilaku kami berdasarkan trauma yang akan muncul dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh menempatkan trauma itu tetap di belakang dan tidak mengingat lagi, sehingga kami boleh merasakan kenyamanan dan kedamaian untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang kami kasihi. Tolong kami untuk selalu kuat menghadapinya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan agar trauma masa kecil ini tidak merongrong dan menghantui kami, bahkan memberikan kami motivasi untuk mengantisipasinya dengan bijaksana dan menjadikan ini sebagai media untuk kami lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang Tuhan akan izinkan di masa yang akan datang. Kami berdoa secara khusus untuk semua penonton dan pemirsa diberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan dibantu, diberikan pertolongan untuk mengatasi semua trauma masa kecil mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan di surga dan mendapatkan keberhasilan. Inilah doa dan penyerahan kami. Terima kasih sudah menolong kami untuk memahami hal ini dengan lebih baik, sehingga kami akan boleh menjadi lebih dewasa dalam mengantisipasi trauma masa kecil kami. Kami alaskan doa dan penyerahan ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih, Terima kasih, Pendeta Devi Pendeta Politon yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta Amin. bersama dengan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Sama-sama. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami, Cornelius Media, dan jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami, dan kiranya Tuhan akan selalu memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, Pendeta Devi Jones Politon. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.